Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita hanya sekedar murajaah kembali, mudzakarah kembali, mengulang kembali pelajaran yang sangat amat berharga bagi kita semuanya, yaitu pelajaran tentang usuluddin, tentang akidah, yang mana Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, seorang yang mensyarah kitab Al-Aqidah Tahawiyah, dalam syarah Aqidah Tahawiyah pada muqaddimahnya beliau pernah berkata, fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyraful ulum, id syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya ilmu tentang akidah, tentang usuluddin merupakan ilmu yang paling mulia. Karena kemuliaan suatu ilmu itu tergantung kepada kandungan ilmu tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa hajatul ibad ilaihi fauqa kulli hajatin wa daruratuhum ilaihi fauqa kulli daruratin. Kebutuhan seorang hamba kepada ilmu usuluddin, kepada ilmu akidah, ini melebihi kebutuhannya terhadap semua kebutuhannya. Wa daruratuhum ilaihi fauqa kulli darurah, dan hajatnya, kebutuhannya, keperluan seorang hamba untuk dia memahami akidah ini melebihi semua keperluannya terhadap yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, li'annahu la hayata lil qulubi wala tuma'ninata. Tidak ada kehidupan bagi hati, tidak ada kebahagiaan bagi hati, tidak ada ketenangan bagi hati manusia illa bi an ta'rif rabbaha wa ma'budaha wa fatiraha bi asma'i wa sifati wa af'alihi. Karena memang kebahagiaan seorang hamba, kebahagiaan hati seorang hamba itu jika dia mengenal tentang siapa Rabbnya, siapa yang dia sembah, lewat nama-nama dan sifatnya, lewat perbuatan-perbuatannya. Inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahmukumullah yang memotivasi kita untuk terus kita belajar dan terus kita belajar tentang al-aqidah. Tentunya akidah yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan pemahaman para as-salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhum. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan akidah seorang imam Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin illa ma rahimallah, yaitu akidah Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala, yang mana Imam Bukhari rahimahullah tidak asing bagi kaum muslimin. Namun yang paling asing mungkin bagi sebagian kaum muslimin tentang akidah beliau.
Karena memang jarang diekspos di tengah-tengah kaum muslimin. Yang diketahui banyak oleh kaum muslimin kitab Sahih Bukhari. Yang itu pun tergantung siapa yang membacanya. Siapa yang pelajarinya. Kalau yang membacanya, mengajarkannya adalah ahli bid'ah, maka Sahih Bukhari yang merupakan kitab tersahih setelah Al-Quran itu ditujukan kepada, atau mereka otak-atik, mereka sesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Namun masalah akidah Imam Bukhari ini jarang untuk mereka pelajari. Kalau mereka pelajari, maka mereka akan tahu bagaimana jauhnya mereka dari akidah yang benar. Dan inilah salah satu sebab kita ingin menyampaikan bagaimana akidah Imam Al-Bukhari tersebut, agar mereka yang cinta kepada Imam Bukhari mau mengambil faedah dari akidah Imam Al-Bukhari ini. Akidah Imam Bukhari ini kita ambil dari sebuah buku yang berjudul Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Lalikai. Ada beberapa jilid. Jilid yang pertama itu disebutkan di sana akidah-akidah imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya akidahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, demikian pula akidahnya Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ali Al-Madini, dan di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita ambilkan akidahnya Imam Bukhari rahimahullah karena mungkin lebih tepat dalam waktu yang sangat singkat ini. Kalau akidahnya Imam Ahmad yang dikenal dengan usul sunnah, ini sangat amat panjang, tidak cukup waktu yang sangat pendek ini. Kita baca akidah Imam Al-Bukhari rahimahullah dari kitab, sekali lagi, Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Al-Imam Al-Lalikai, jilid yang pertama, halaman 193 sampai 197. Ada 4 halaman. Itu pun perlu untuk kita ringkas karena ada beberapa hal yang tidak terlalu urgen untuk kita sampaikan di sini. Kita langsung baca judulnya I'tiqad Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah fi jama'ati salaf alladina yarwi anhum. Akidah Imam Bukhari yang nama lengkapnya adalah Abu Abdullah, kunyah beliau Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang beliau lahir tahun 194 Hijriah, meninggal tahun 256. Beliau hidup setelah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di sini beliau dikatakan inilah akidah Imam Bukhari yang beliau riwayatkan dari para ulama-ulama salaf atau dari guru-guru beliau yang merupakan imam-imam as-salaf. Disebutkan di sini oleh Imam Al-Lalikai sanadnya, periwayatannya. Namun kita singkat saja. Imam Al-Bukhari berkata, laqitu aktsara min alfi rajulin min ahlil ilmi ahlil Hijazi wa Makkah wal Madinah wal Kufah wal Basrah wa Wasit wa Baghdad wa Syam wa Misrah. Kata Imam Bukhari rahimahullah, aku pernah berguru kepada lebih dari 1000 ulama. Guru beliau bukan 1, 2 atau dihitung dengan jari, namun lebih dari 1000 guru beliau. Dari negeri Hijaz, Makkah, Madinah, dari Kufah, dari Basrah, dari Wasit, dari Baghdad, dari negeri Syam, dan dari Mesir. Banyak guru-guru beliau. Laqituhum karrat qarnan ba'da qarnin summa qarnan ba'da qarnin. Aku berguru kepada mereka itu berulang kali. Terkadang beliau datang ke sebagian negara, ke sebagian negeri, duduk di sana berbulan-bulan lamanya, bertahun-tahun lamanya untuk menimba ilmu dari guru-guru beliau tersebut. Inilah perjuangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam meraih ilmu agama ini. Memang inilah yang sepatutnya untuk diteladani. Sebagaimana kata para ulama, la yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu agama itu tidak bisa digapai dengan bersantai-santai, harus dengan penuh perjuangan. Di antaranya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian adraktuhum wa hum mutawafiruna mundu aktsar min 46 sana. Aku menjumpai mereka, aku berguru kepada mereka, dan mereka semuanya
sepakat sejak 6 tahun lamanya mereka sepakat. Artinya selama perjalanan waktu yang sangat panjang itu 46 tahun lamanya, Imam Bukhari menyaksikan sendiri bagaimana para ulama-ulama tersebut sepakat dalam masalah al-aqidah. Di sini Imam Bukhari menyebutkan nama-nama guru-guru beliau. Namun ana rasa tidak terlalu penting untuk kita sebutkan. Hanya sebagian saja di antaranya guru beliau yang terkenal Imam Al-Humaidi. Ketika itu beliau berguru kepadanya di kota Mekah. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah. Ini merupakan salah seorang gurunya Imam Al-Bukhari yang beliau belajar dari Imam Ahmad di negeri Baghdad. Ini di antara guru-guru beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadil asya." Dan aku tidak pernah melihat seorang pun dari para ulama-ulama tersebut yang ribuan jumlahnya tidak pernah berselisih tentang beberapa permasalahan ini, yaitu masalah akidah. Ini kita sebutkan ada 8 poin yang disebutkan di sini. Yang pertama, poin akidah yang pertama yang disebutkan Imam Bukhari rahimahullah, an-dina qaulun wa amalun. Bahwasanya agama itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Atau lebih kita kenal dengan istilah iman itu terdiri daripada ucapan dan perbuatan. Ini harus kita pahami, ada beberapa ungkapan para ulama tentang hal ini. Namun maknanya sama. Ada yang menyebut secara terperinci bahwasanya iman adalah ucapan, keyakinan dan perbuatan. Ada pula yang menyingkat, iman atau agama itu adalah ucapan dan perbuatan. Namun ucapan yang mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan itu sudah termasuk ke dalamnya al-aqidah atau keyakinan. Hal ini disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau mengatakan bahwasanya al-iman adalah qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Qaulul qalbi wal lisan. Namanya ucapan itu terdiri dari ucapan hati dan ucapan lisan. Demikian pula namanya amal, itu ada istilah amalan hati dan amalan perbuatan anggota badan. Jadi tidak ada perselisihan, perbedaan yang berarti dalam masalah definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah yang intinya sama. Bahwasanya iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan anggota badan. Ini disebutkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah karena di sana banyak kelompok-kelompok sesat yang mendefinisikan iman tidak sesuai dengan dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya kelompok Al-Jahmiyah. Mereka mengatakan iman hanya sekedar ma'rifah, mengenal Allah. Kata para ulama, kalau iman hanya sekedar mengenal Allah, iblis mengenal Allah. Apakah iblis dikatakan orang beriman? Fir'aun, dia tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah. Wa jahadu biha wastaiqanat anfusum dzulman wa uluwa. Fir'aun sesungguhnya itu yakin dalam hatinya tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, namun lisannya mendustakan. Wastaiqanat anfusum. Fir'aun tahu tentang Allah. Apakah dikatakan Fir'aun beriman? Tentunya ini menunjukkan definisi itu sangat batil. Ada pula yang mendefinisikan, di antaranya kelompok namanya Karomiyah, mengatakan iman hanya sekedar ucapan di lisan. Maka dari sini kata para ulama, berarti kalau menurut mereka orang munafik itu adalah orang beriman. Karena mereka mengucapkan syahadat dengan lisan mereka. Namun sekali lagi ini adalah definisi yang batil. Ada pula kelompok Al-Murji'ah yang mengatakan iman hanya sekedar keyakinan dan ucapan. Ini juga definisi yang batil. Dan ini yang banyak terjadi tengah-tengah kaum muslimin. Ketika ada seorang yang diperintahkan untuk berbuat amal soleh, dia terkadang mengatakan yang penting hatinya baik. Ini adalah pengaruh daripada kelompok Murji'ah. Apalagi di daerah di negeri Jawa sana, yang disilakan dengan Islam kejawen, ini banyak keyakinan seperti itu. Yang penting iling, yang penting ingat, yang penting hatinya baik. Meskipun bukan namanya Murji'ah, namun hakikatnya sama, yaitu mengenal agama
yaitu lewat lisan dan keyakinan. Tidak perlu kata mereka dengan amal perbuatan. Ini adalah ucapan yang batil. Kemudian Imam Bukhari membawakan dalil surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Hunafa, yaitu dalam keadaan lurus bertauhid, meninggalkan syirik. Namun tidak cukup hanya bertauhid, namun wa yuqimus shalah. Mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus, yaitu agama yang terdiri dari keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Keyakinan saja tidak cukup, harus dituangkan dalam al-lisan dan harus diamalkan dalam perbuatan anggota badan. Rasul SAW bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 lebih cabangnya. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak cukup hanya apa? Keyakinan dalam hati, harus diucapkan. Ya, sebagaimana dahulu Abu Talib, pamannya Rasul SAW, dia yakin agama Nabi Muhammad agama yang hak. Namun ketika dia tidak mengikrarkannya, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Dia pernah mengatakan dalam bait syairnya bahwasanya ya, dinu Muhammadin khairu dinil bariyah. Agama Nabi Muhammad adalah agama yang terbaik. Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin khairu dinil bariyati. Laulal malamatu aw hidaru masabatin lawajatani samhan bidaka mubina. Aku sungguh yakin agama Nabi Muhammad sebaik-baiknya agama manusia. Seandainya bukan karena aku takut atau khawatir celaan ya orang-orang kafir Quraisy, maka engkau akan mendapatku masuk ke dalam agama al-Islam. Maka tidak cukup hanya keyakinan, harus diikrarkan. Dan tidak cukup diikrarkan, namun juga harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya kalimat la ilaha illallah harus kita yakini. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesuatu yang hak atau tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Tidak cukup hanya keyakinan, harus kita ucapkan asyhadah ya la ilaha illallah. Kemudian juga kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah agama yang hak ya, agama yang harus terdiri dari keyakinan, ucapan dan amal perbuatan. Dalil-dalilnya sangat amat banyak tentang masalah ini. Kemudian poin yang kedua, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa annal Qur'ana kalamullah ghairu makhlukin. Dan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Beliau pun berdalil dengan firman Allah surat Al-A'raf ayat 54, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas al-arsy. Yughshil lailan nahar yatlubu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Dan Allah menutupkan malam kepada siang, yang siang dan malam terus bergantian, dan Allah yang menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang yang Allah tundukkan dengan perintahnya. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, berkata Imam Bukhari rahimahullah, qala Ibnu Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, fabayyana Allah al-khalqa minal amri. Di dalam ayat tadi itu Allah membedakan antara perintahnya, syariatnya dengan penciptaannya, yaitu dalam firman-Nya, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hak Allah untuk menciptakan dan untuk memerintah. Allah bedakan hak penciptaan dan hak memerintah. Berarti Al-Quran yang merupakan perintah Allah, yang merupakan syariat Allah, itu bukan ciptaan Allah. Berarti Al-Quran bukan makhluk. Sebagaimana yang juga Allah firmankan dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Dia yang mengajari Al-Quran dan Dia yang menciptakan manusia. Allah bedakan, manusia Allah ciptakan, sedangkan Al-Quran Allah yang mengajarkan. Berarti Al-Quran bukan makhluk. Ya.
Ini juga merupakan salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak pernah lepas dari kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ini masih berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, berkaitan dengan masalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak akan sah iman kita kepada Allah sampai kita mengimani tentang nama-nama dan sifat Allah, di antaranya tentang Al-Qur'an yang merupakan kalamullah. Harus kita yakini Al-Qur'an adalah kalamullah, dan kalamullah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalamullah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin memohon perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah, yaitu Al-Quran. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menentang akidah-akidah sesat yang lainnya. Di antaranya akidah Jahmiyah, akidah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kalau dikatakan Al-Quran makhluk, berarti sifat Allah adalah makhluk. Ini adalah bentuk pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama salaf terdahulu sangat amat getol, sangat amat antusias dalam membahas masalah ini. Ini permasalahan yang tidak bisa diremehkan, yang berkaitan dengan masalah zat yang kita sembah. Kalau ini di antara bedanya orang sekarang dengan para salafus saleh, atau bedanya kelompok harokah, kelompok pergerakan dengan para salafus saleh, dengan imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah mereka lebih semangat dalam membela hak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu diantaranya membahas masalah tauhid asma wa sifat, yang itu merupakan hak Allah untuk kita sucikan dari setiap pelecehan atau hal-hal yang mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun para pergerakan kelompok harokah, kelompok al-bid'ah, mereka tidak memperdulikan apakah Allah disekutukan, apakah hak Allah dilecehkan. Yang penting mereka eksis dalam partai, eksis dalam masalah, mendapatkan suara terbanyak. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk melegalkan kesyirikan, melegalkan kebid'ahan. Yang penting partai mereka jalan. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada ghirah, tidak ada kecemburuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah disekutukan, mereka cuek. Namun coba kalau partai mereka diutik, kiamat. Inilah bedanya para salafus saleh dengan orang-orang sekarang. Apalagi zaman sekarang ini, atau pada saat-saat seperti sekarang ini, yang mereka pedulikan hanyalah partai-partai, parlemen, kursi dan sebagainya. Yang mereka tuntut hak manusia, namun hak Allah mereka biarkan. Na'udzubillah min dalik. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita dituntut oleh kita dituntun oleh para salafus saleh untuk kita lebih mengedepankan hak Allah dibandingkan hak manusia. Oleh karena itulah kalau kita pelajari tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan hukukul asyra, 10 hak yang wajib untuk kita tunaikan, yaitu firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin, sampai terakhir. Allah pertama kali mendahulukan hak dirinya, wa'budullah, sembahlah Allah saja. Maka wajib untuk kita mengedepankan hak Allah sebagaimana yang telah Allah firmankan. Ini sekali lagi harus kita betul-betul tanamkan dalam diri kita. Lebih baik kita mendahulukan hak Allah dibandingkan hak manusia. Dan inilah sekali lagi yang dituntunkan, yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Mereka getol untuk membahas masalah hak Allah Subhanahu wa taala daripada hak manusia. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ini kesepakatan ijma' Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Dan mereka juga sepakat man qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Dan mereka sepakat mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia dia kafir. Karena memang kalau orang itu mengatakan Al-Quran makhluk, berarti mengatakan sifat Allah itu makhluk, berarti ini adalah pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah as-sifat lil mausuf, sifat itu bagi yang disifati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang
Al-Quran adalah kalam Allah. Ini sudah kita sampaikan tadi dari ayat Al-Quran dari surah At-Taubah. Demikian pula dari ayat yang sudah kita baca tadi. Ini juga sekali lagi menunjukkan jelas-jelasnya Al-Quran mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Dan Allah telah mengancam dengan ancaman yang sangat pedih bagi mereka yang mengatakan Al-Quran adalah ucapannya manusia. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mudaththir. Dalam surat Al-Mudaththir Allah mengatakan, in hada illa qaulul basar. Orang-orang musyrikin mengatakan tidaklah Al-Quran kecuali ucapannya manusia. Maka Allah mengancam dengan mengatakan sa'uslihi saqar. Orang yang mengatakan seperti itu aku ancam dengan neraka saqar. Ini sekali lagi bukan masalah yang remeh. Ini masalah yang wajib untuk diperjuangkan. Seperti yang dicontohkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mempertaruhkan nyawa beliau demi satu akidah ini. Akidah yang mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Ketika Al-Khalifah Al-Ma'mun, dia memaksa manusia untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Kalau tidak mau mengikuti kemauannya akan disiksa, akan dipenjara. Sebagian ulama mati di penjara untuk mempertahankan akidah tersebut. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan kata para ulama, sebab munculnya ucapan ini gara-gara kitab-kitab filsafat, gara-gara kitab-kitab ilmu kalam, yang menyesatkan kaum muslimin, yang merusak akidah kaum muslimin. Oleh karena itulah para ulama juga sangat amat benci, sangat amat mencela ilmu kalam dan ilmu filsafat yang sumbernya dari orang-orang kafir yang ketika masuk ke dalam diri kaum muslimin akan menghancurkan akidah mereka. Dan terbukti diantaranya ucapan Al-Quran makhluk itu sebabnya diantaranya adalah adanya ilmu-ilmu al-kalam atau ilmu filsafat yang masuk ke dalam tubuh kaum muslimin. Intinya tadi bagaimana Imam Ahmad mempertaruhkan nyawa beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, namun beliau tetap tegar mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Dan dari sinilah beliau digelari dengan ulama atau imam Ahlussunnah wal Jamaah, karena beliau mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Sampai-sampai ulama mengatakan innallaha yansuru hadad din birrajulain. Sesungguhnya Allah menolong agama ini dengan dua manusia. Bi Abi Bakar As-Siddiq yaumar ridda wa bi Imam Ahmad yaumal mihna. Yaitu dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau memerangi orang-orang yang murtad. Dan yang kedua, Allah menolong agama ini dengan adanya Imam Ahmad rahimahullah ketika adanya fitnah khalqil Quran, yang mana beliau bersikap teguh untuk mempertahankan akidah ini. Kata para ulama, seandainya Imam Ahmad mengalah menuruti kemauan Al-Ma'mun pada waktu itu, maka mungkin kita saat ini tidak lagi mengenal akidah Al-Quran adalah kalam Allah. Namun ini sekali lagi perjuangan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan ini juga yang perlu untuk kita teladani, bahwasanya akidah ini masalah yang sangat prinsip, masalah yang perlu kita pertahankan sampai tetes darah penghabisan. Kemudian yang ketiga, yang dikatakan Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan wa anal khaira wa syarra biqadarin. Ini tentang iman kepada takdir, bahwasanya kebaikan dan kejelekan itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa antu minabil qadari khairi wa syarrihi. Untuk engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Tidak akan sah iman kita kepada 6 rukun iman atau kepada rukun iman sampai kita mengikrarkan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sah rukun iman kita sampai kita mengikrarkan bahwasanya kebaikan dan keburukan itu semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau mendengar ada sekelompok manusia, yaitu kelompok Al-Qadariyah, mereka mengingkari takdir Allah, terutama takdir yang jelek, maka Imam atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau anna ahadahum anfaqa misla uhudin ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara mereka yang tidak beriman kepada takdir itu menginfakkan 1 gunung Uhud emas, tidak akan mungkin Allah terima sampai dia beriman kepada takdir. Ya, di antaranya takdir tentang bahwasanya kejelekan itu
juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun harus juga kita yakini kejelekan yang terjadi yang dilakukan oleh manusia bukan paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya kehendak untuk berbuat kebaikan atau kejelekan. Ini juga harus diyakini. Di sini ada dua kelompok manusia yang sesat, yaitu kelompok Jabariyah yang mereka berlebihan dalam menetapkan takdir Allah. Sampai-sampai mereka mengatakan manusia itu seperti daun atau seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Tidak punya kehendak, tidak punya keinginan sama sekali seperti robot. Ya, ini juga salah. Karena manusia punya punya kehendak. Kelompok Qadariyah berlebihan dalam meyakini tentang kehendaknya manusia sampai mereka mengingkari takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia kata mereka menciptakan perbuatan mereka sendiri. Apa hujahnya mereka? Akal mereka yang pendek. Mereka mengatakan secara logika, kata mereka, inilah kelompok rasionalisme, kelompok Mu'tazilah. Mereka mengatakan kalau Allah yang menciptakan takdir manusia, kalau Allah yang menciptakan perbuatan jelek manusia, kemudian Allah menyiksa mereka di akhirat, berarti Allah zalim. Kalau begitu Kalau begitu perbuatan jelek manusia bukan ciptaan Allah, namun ciptaan manusia. Biar Biar adil. Makanya lah para ulama mengatakan kelompok Mu'tazilah, kelompok pendewa akal atau penuhan akal ini memiliki lima akidah. Yang pertama at-tauhid. Kalau bisa disilakan, kelompok Mu'tazilah itu punya 5 akidah, 5 rukun iman mereka. Apa itu? Yang pertama at-tauhid. Yang kedua keadilan. Yang ketiga infadul wa'id, yaitu Allah pasti memberikan sanksi atau pasti menepati sanksinya. Yang keempat amar ma'ruf nahi munkar, dan yang kelima al-manzilah bainal manzilatain. Kalau antum perhatikan lafaz-lafaznya sangat indah. Tauhid, masya Allah. Mereka juga menenggungkan tauhid. Namun yang mereka maksud dengan tauhid adalah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mereka punya akidah namanya al-adl, keadilan. Masya Allah, kelihatannya bagus namanya keadilan. Namun di dalamnya penuh dengan kebobrokan. Apa maksud dengan keadilan tadi? Yaitu menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah kita wajib untuk teliti. Jangan kita mudah tertipu, terpedaya dengan slogan-slogan yang indah. Kita lihat apa hakikatnya. Ini sekali lagi merupakan keyakinan sesat yang mengatakan bahwasanya takdir manusia itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Makanya Rasul mengatakan kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini. Karena mereka menyerupai agama Majusi, karena Majusi meyakini adanya dua Tuhan, Tuhan kegelapan, Tuhan kebaikan, atau Tuhan kegelapan, Tuhan kejelekan, Tuhan cahaya, Tuhan kebaikan. Dan kelompok Qadariyah mengatakan yang baik Allah ciptakan, yang jelek diciptakan oleh manusia. Padahal Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya al-falaq. Waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Di sini Allah mengatakan min syarri ma khalaq, berarti kejelekan itu adalah termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekali lagi harus kita yakini, ketika manusia berbuat kejelekan bukan paksaan dari Allah, namun ada kehendak dari manusia itu sendiri. Dan manusia ketika dia berbuat kejelekan, sudah Allah peringatkan, hati-hati. Wahadainahu an-najdain, dan kami tunjukkan kepada manusia dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Kalau dia milih jalan kejelekan, jangan menyalahkan Allah. Jangan mengatakan sudah takdir Allah. Karena dia yang yang telah memilih dengan kehendaknya sendiri. Kalau kata para ulama, contohnya misalnya kita punya lantai 2 sini. Kalau ada orang mau turun ke lantai pertama, ada 2 jalan. Jalan lewat tangga atau jalan langsung lompat. Kalau ada orang lompat, kemudian patah kakinya, kemudian mengatakan, ya sudahlah takdir Allah sudah.
Ini mengatakan orangnya enggak waras, dia yang milih jalan yang sesat tadi, yang salah tadi. Ya. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsa. Barang siapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah, namun barang siapa mendapatkan kejelekan, jangan dia menyalahkan kecuali apa? Dirinya sendiri. Ya. Ini harus kita apa? Betul-betul pahami agar kita tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Perbuatan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Kemudian Allah juga berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Inilah yang wajib kita yakini, bahwasanya segala yang terjadi di alam semesta ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Manusia hidup itu di antara keutamaan karunia dari Allah dan di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tahawi mengatakan, yahdi man yasha wa yu'afi fadlan. Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan keselamatan, itu karunia darinya. Wa yudillu wa yaqtul wa yakhdhulu wa yabtali adlan. Dan Allah menyesatkan, memberikan ujian, memberikan sanksi atau musibah, itu karena keadilan darinya. Wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Dan manusia hidup dengan kehendak dari Allah, di antara karunia dari Allah dan di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan nikmat, itu bukan semata-mata atas kerja keras kita, namun karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ilmu agama dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan kita. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat mengatakan, maha suci engkau ya Allah, kami tidaklah mendapatkan ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Itulah yang wajib untuk kita yakini. Semua nikmat yang kita peroleh itu atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena kerja keras kita, karena kecerdasan kita, namun dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wajib untuk kita yakini, musibah yang menimpa kita itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana bidzallamil abid. Tidaklah aku mendolimi hamba-hambaku sama sekali. Ini haramtu dzulma ala nafsi. Ini yang wajib untuk kita yakini. Jangan suudzon kepada Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kalau kita misalnya masya Allah sudah banyak beribadah, sudah banyak mengaji, ya sudah masya Allah lah sudah, ya. Namun ketika ada musibah, jangan suudzon kepada Allah. Oh, kita sudah sholat malam, kok masih ada musibah? Wajib untuk kita introspeksi diri. Mungkin masih banyak ibadah kita yang kurang ikhlas. Mungkin banyak ibadah kita yang tidak ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Namun yakinilah musibah tersebut itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak pernah Allah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kemudian poin yang keempat, Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, walam yakunu yukafiruna ahadan min ahlil kiblati bidzambi. Tidaklah ahlu sunnah wal jamaah itu mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin hanya karena sebab dosa yang dia lakukan. Inilah yang juga wajib untuk kita yakini, yaitu tidak boleh mudah gegabah kafir mengkafirkan. Di sini ada 2 kelompok atau 3 kelompok yang saling bertentangan dalam masalah bab ini. Kelompok yang pertama kelompok yang ekstrim, yaitu kelompok Khawarij, atau kalau bisa diistilahkan sekarang kelompok teroris. Mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung dicap kafir mutlak, tanpa ada perincian, tanpa mengikuti kaidah-kaidah para ulama dalam kafir mengkafirkan. Ini adalah kelompok yang ekstrim, kelompok yang kata Rasulullah SAW, al-khawariju kilabu alinnar. Kelompok khawarij merupakan anjing-anjing penghuni api neraka.
Yang mana ya, jangankan orang muslim biasa, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang khalifatul rasyid, menantunya Rasulullah SAW, ahlu baitnya Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga Rasulullah, mereka kafirkan, bahkan mereka apa? Mereka bunuh. Karena apa? Menuduh beliau telah apa? Telah kafir. Ini adalah nenek moyangnya kelompok teroris sekarang ini yang mereka membunuh Ali bin Abi Thalib karena dianggap Ali bin Abi Thalib kafir murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga wajib untuk kita apa? Waspadai. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan ada dua kelompok yang sesat yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Yang pertama kelompok Syiah Rafidhah dan yang kedua kelompok Al-Khawarij. Ya, yang sampai sekarang ini keduanya masih apa? Eksis. Demikian pula di negeri kita ini. Maka wajib untuk kita apa? Waspada dan memperingatkan umat dari bahaya kedua kelompok tersebut. Kelompok Khawarij mereka mudah gegabah mengkafirkan tanpa melihat kepada kaidah-kaidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok yang kedua kelompok Murji'ah yang mereka mengatakan selama orang itu mengatakan saya mukmin, bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dia sempurna keimanannya. Meskipun berbuat apapun. Ini kelompok yang apa? Meremehkan dosa. Kalau ini berlebihan dalam menghukumi dosa. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Dan Ahlussunnah wal Jamaah selalu pertengahan dalam segala hal sesuai dengan dalil yang benar. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar selama dosanya itu tidak dikatakan kufur besar oleh Islam, maka pelakunya tidak dikatakan apa? Kafir. Orang yang berzina misalnya, selama dia meyakini zina itu haram, maka tidak dikatakan apa? Orang ini keluar dari Islam. Pernah suatu saat seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau pernah ditanya oleh seseorang dari kelompok Khawarij, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang berzina, meminum khamar, apakah dia keluar dari Islam? Abdullah bin Mubarak menjawab bahwasanya orang tersebut tetap muslim, tidak keluar dari Islam, tidak keluar dari al-iman. Kemudian orang Khawarij tersebut mengatakan, ala kibari sinika sirta murji'an, apa karena engkau sudah tua engkau menjadi murji'ah? Kata Imam Abdullah bin Mubarak, al-murji'atu la takbaluni, kelompok murji'ah tidak menerima aku karena aku mengatakan al-iman itu ucapan dan amal perbuatan, sedangkan kelompok murji'ah mengatakan iman hanya sekadar ucapan dan keyakinan. Dari kisah ini kita mengetahui inilah salah satu racunnya kelompok Al-Khawarij, syubhatnya kelompok Al-Khawarij. Sampai sekarang ini bagaimana ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka getol memperjuangkan akidah masalah iman sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dituduh kelompok apa? Murji'ah. Contohnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah dikenal oleh para ulama pada saat sekarang ini tentang akidah beliau yang salimah, tentang keilmuan beliau. Namun sebagian kelompok harokah yang terpengaruh dengan ajaran Khawarij menuduh Syekh Al-Albani sebagai kelompok Murji'ah. Padahal Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau banyak berkhidmah untuk kitab-kitab akidah yang diantaranya berkaitan dengan masalah al-iman. Diantaranya beliau mentakhrij Kitabul Iman yang dikarang oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Demikian pula mentakhrij Kitabul Iman yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang itu menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang ridha dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah iman. Bahkan beliau dalam syarah atau dalam ta'liq terhadap akidah Thahawiyah, beliau membantah orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman hanya sekedar ucapan dan keyakinan saja. Itu masih dituduh dengan apa? Sebagai kelompok Murji'ah. Dan di antara yang menuduh beliau dengan Murji'ah adalah seorang yang bernama Safar Al-Hawali, yang merupakan muridnya Muhammad Qutb yang di Ummul Qura pada waktu itu, yang merupakan saudaranya Said Qutb yang merupakan bapak teroris dunia saat ini. Intinya bahwasanya kalau saja Abdullah bin Mubarak
seorang ulama Ahlussunnah dari kalangan tabi'in dituduh sebagai kelompok Murji'ah, apalagi selain beliau. Namun inilah kelompok Al-Khawarij. Ketika ada golongan yang enggak sesuai dengan mereka, langsung digelari dengan kelompok Murji'ah. Maka kalau ada tuduhan kepada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan tuduhan Murji'ah, maka jangan antum terima begitu saja. Inilah sekali lagi sejarah yang membuktikan bahwa kelompok Khawarij dahulu mereka suka menuduh Ahlussunnah wal Jamaah dengan Murji'ah, padahal itu ada tuduhan yang dusta. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, man qala annal imana qaulun wa amalun faqad kharaja minal irja' awalihi wa akhirih. Barang siapa mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, maka dia keluar dari kelompok Murji'ah dari awal sampai terakhir. Namun inilah keajaiban dunia, bagaimana ulama yang getol memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dituduh dengan tuduhan yang dusta tersebut. Wallahul musta'an. Kemudian poin yang atau dalilnya ini belum kita sebutkan. Imam Bukhari membawakan dalil poin yang keempat, yaitu firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Di sini Allah membedakan dosa syirik yang itu merupakan bagian daripada kekufuran, maka tidak ada ampun. Adapun dosa selain syirik daripada dosa-dosa besar, berzina, berjudi dan sebagainya, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kelima, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, wa ma ra'aitu fihim ahadan yatanawalu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Bukhari, aku tidak melihat seorang pun dari para ulama-ulama Ahlussunnah yang mencaci maki, mencela seorang pun dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang dikatakan oleh Imam atau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yaitu sucinya hati dan lisan mereka dari mencaci maki para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu para sahabat adalah orang yang wajib untuk kita muliakan, yang wajib untuk kita cintai, yang wajib untuk kita hormati, yang wajib untuk kita puji, dan wajib untuk kita menjaga lisan dari mencela seorang pun dari sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya memuji mereka, mengapa kita mencela mereka? Maka inilah sekali lagi merupakan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, mereka sangat amat mencintai dan memuji para sahabat Rasulullah dengan tidak berlebih-lebihan dalam mencintai mereka. Ini disampaikan oleh para ulama untuk membantah kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah yang agama mereka adalah agama caci maki kepada para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka agamanya adalah mengkafirkan, mencela, mencaci maki para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah pernah kita sampaikan dalam kajian tentang Syiah Ar-Rafidhah, namun tidak salahnya untuk kita ulangi sedikit. Mereka di antaranya tokoh mereka yang bernama Al-Kulaini. Dalam kitabnya Al-Kafi jilid yang pertama, dia mengatakan kana nasu ala ridda ba'da wafatir salam ila salasa. Manusia sepeninggal Rasul itu murtad kecuali tiga saja, Salman Al-Farisi, Abu Dzar dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Tentunya dengan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan semuanya kafir. Naudzubillah min dzalik. Dan keyakinan seperti ini bukan keyakinan yang sudah musnah, yang sudah kadaluarsa. Karena memang sebagian tokoh-tokoh masyarakat kita ada yang mengatakan, oh itu akidah-akidah yang sudah lalu, yang sudah musnah, yang tidak ada sekarang, apalagi di Indonesia. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah kebodohan orang tersebut. Pada hari Minggu yang lalu, Ahad yang lalu, sempat saya jalan di sebuah toko buku yang terkenal di Surabaya. Kemudian tiba-tiba mata saya melihat kepada sebuah buku, tertuju kepada sebuah buku. Pertama berjudul
Nabi Muhammad meratapi dan menangisi Husain, kematian Husain. Mengapa kita tidak? Ya. Dari sini sudah apa? Tercium bau apa? Syiar Rafidhah. Ya. Ketika saya pegang, mata saya tertuju kepada buku sebelahnya yang berjudul Ali Neraca Kebenaran. Pengarangnya Ali Umar Al-Habsyi. Mungkin sebagian tahu, ini adalah dedengkoknya Syiah di Jember. Ya. Yang juga divonis alhamdulillah oleh MUI di sana memang adalah orang Syiah. Dalam kitab tersebut dia mengatakan dengan jelas-jelasnya bahwasanya ada para sahabat yang munafik. Ya, kata mereka para sahabat itu ada dua, sahabat yang mukmin dan sahabat yang munafik. Kemudian pada halaman-halaman terakhir dia mengatakan bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan adalah orang kafir, orang munafik yang banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Ya. Ini dia sekali lagi menunjukkan bahwasanya ajaran Syiar Rafidhah itu sama saya di luar sana ataupun di negeri kita. Maka wajib untuk kita apa? Betul-betul waspada, betul-betul untuk kita memerangi mereka dengan apa yang kita miliki. Apalagi ini segala sebagai bentuk balas budi kita kepada para sahabat Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, memberi uang, Masya Allah, kita apa? Ingin untuk membalas budi kepada orang tersebut. Dan para sahabat harus kita yakini adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Ya. Karena apa? Islam sampai kepada kita diantaranya karena jasa-jasa para sahabat Rasulullah SAW. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Di antara balas budi kita kepada para sahabat, kita bela para sahabat dari caci maki kelompok Syiar Rafidhah yang telah dikafirkan oleh para ulama. Ya, bahkan lebih dari itu, di dunia maya, di internet, bagaimana mereka ketika mengajarkan syahadat kepada katanya orang yang baru masuk Islam atau yang masuk ke ajaran Syiah, diajarkan apa? 5 kalimat syahadat. Kalau kaum muslimin punya apa? 2 kalimat syahadat, mereka punya 5 kalimat syahadat. Apa 5 syahadat tersebut? Mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian wa asyhadu anna aliyan waliullah. Aku bersaksi Ali adalah wali Allah. Yang keempat, wa asyhadu anna Fatimah wa abna'aha al-ma'sumin hujajullah. Aku bersaksi bahwasanya Fatimah dan putra-putranya yang maksum itu adalah hujah-hujah Allah. Yang kelima, ini yang lebih parah lagi, mereka mengatakan wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Aisyah wa Hafsah finnar. Ya. Aku bersaksi bahwasanya Abu Bakar wa Umar wa Utsman, Aisyah dan Hafsah di neraka. Naudzubillah min dzalik. Apakah kita bisa diam ketika kita mendengar seperti itu? Harus ada apa? Perang kepada kelompok Syiah dengan apa yang kita miliki. Ya, mengapa kita diam? Ibunda kita Aisyah dicaci maki seperti itu, bahkan divonis masuk neraka oleh mereka. Maka tidak boleh kita diam. Harus kita lakukan perlawanan, perang kepada mereka. Karena mereka sekali lagi, sebagaimana kata para ulama, mereka adalah orang yang paling jahat kepada kaum muslimin. Imam Asy-Sya'bi mengatakan, "Uhadzirukum al-ahwa akullaha wa syarruha ar-rafidhah." Aku peringatkan kalian dari semua kelompok sesat dan yang paling jahat, yang paling jelek adalah kelompok Syiah ar-Rafidhah. Qatalahumullah. Kemudian kata Aisyah, qalat Aisyah, "Umiru an yastaghfiru lahum." Manusia itu kewajibannya memohonkan ampun untuk para sahabat Rasulullah SAW. Bukan untuk mencaci maki para sahabat. Allah berfirman, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Yang sudah kita pahami bersama, doa ini pertama kali itu mengenai para sahabat Rasulullah SAW. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, yang mendahului kita dengan keimanan pertama kali para sahabat Ar-Rasul SAW. Kita doakan para sahabat, bukan kita caci maki. Namun semua ada hikmahnya. Kata para ulama, dengan adanya kelompok Syiah Rafidhah, ini juga berkaitan dengan masalah takdir. Semua ada hikmahnya. Iblis diciptakan meskipun dia sumber kejelekan, namun ada hikmahnya. Di antaranya apa? Kalau tidak ada iblis, kita nggak akan berbuat maksiat. Kalau nggak ada maksiat, nggak akan ada tobat. Sedangkan Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Demikian pula adanya Syiah Rafidhah ada hikmahnya. Semua ciptaan Allah ada hikmahnya. Ya,
Apa hikmahnya? Di antaranya kita apa? Ketika kita membantah Syiah Rafidhah, itu bentuk jihad dan kita dapat apa? Dapat pahala. Kalau kita tidak mengetahui adanya Syiah Rafidhah, kita akan apa? Berleha-leha, bersantai-santai, tidak ada perjuangan menghadapi mereka. Pahala kita mungkin akan berkurang. Demikian pula di antara hikmahnya, Allah dengan adanya Syiah Rafidhah ingin untuk menambah pahala siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Ini sekali lagi semua ada hikmahnya. Meskipun kewajiban kita betul-betul harus memerangi orang-orang seperti Syiah Rafidhah tersebut. Yang keenam, Imam Bukhari mengatakan wa kanu yanhauna 'anil bid'ah ma lam yakun alaihi Nabi sallallahu wa ashabuhu. Para ulama salaf dahulu melarang dari perbuatan bid'ah. Ini sesuatu yang menjadi momok bagi sebagian kaum muslimin. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah dan seterusnya. Mereka lupa bahwasanya dahulu Rasulullah SAW setiap kali kajian, ceramah, khutbah, beliau selalu memperingatkan dari apa? Al-bid'ah. Dalam khutbatul hajah selalu didengungkan wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Namun orang sekarang apa? Merasa alergi dengan kata-kata al-bid'ah. Padahal ini memang sesuatu yang harus terus disampaikan. Wajib menjauhkan diri daripada apa? Kebid'ahan. Dan ini pula yang selalu dipegangi oleh para ulama salaf terdahulu. Guru-gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah selalu melarang dari perbuatan al-bid'ah. Apa itu al-bid'ah? Didefinisikan di sini adalah apa? Sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam yakun alaihi Nabi sallam wa ashabuhu. Dan wajib kita yakini bid'ah ini sangat berbahaya bagi umat. Makanya para ulama, Rasul sendiri banyak memperingatkan kita dari kebid'ahan. Karena apa? Bahayanya sangat amat banyak dan sangat amat berbahaya. Apa bahayanya? Yang pertama, amal orang tersebut tidak diterima. Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal ibadah dan sesuai dengan sunnahku maka tertolak. Orang itu termasuk yang paling merugi di dunia ini. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah kami akan beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu mereka-mereka yang sesat amal perbuatannya di dunia namun merasa berbuat yang sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, orang tersebut telah mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak membuat syariat. Kalau dia berbuat kebid'ahan, seolah-olah dia mengatakan aku juga berhak membuat apa? Syariat. Allah mengatakan am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam billah. Apakah mereka itu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang membuat syariat yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwasanya orang yang berbuat kebid'ahan, dia secara sengaja atau tidak sengaja telah ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau melihat sekelompok orang yang berzikir jamaah dengan memakai bebatuan untuk alat tasbih. Beliau mengatakan, apakah kalian ini mengira kalian apa? Lebih mendapatkan petunjuk daripada Muhammad au muftatihul dhalalah, atau kalian memang sengaja membuat ke pintu-pintu kesesatan. Kata beliau bahwa kalian ini ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang yang berbuat kebid'ahan itu sengaja atau tidak sengaja mereka menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang berbuat kebid'ahan dan dia menganggap itu bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Karena Allah telah menurunkan ayat yang berbunyi, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kalau ada yang mengatakan, ada syariat yang lain selain yang telah Rasul sampaikan, berarti mereka menuduh Rasul mengkhianati risalah. Ada yang belum beliau sampaikan. Na'udzubillah min dzalik.
Makanya Imam Malik mengatakan, fama lam yakun yaumaidin dinan fala yakunul yauma dinan. Apa yang tidak dianggap agama pada zaman Rasul, pada zaman sahabat, maka sampai kapanpun itu bukan agama Islam. Namun itu adalah apa? Kebid'ahan. Yang Rasul mengatakan kullu bid'atin dolalah. Ya, kalau ada orang mengatakan ada bid'ah hasanah, kita katakan ya kalian lebih pintar daripada Rasul kah? Rasul mengatakan setiap bid'ah itu apa? Sesat. Kalau ada mengatakan ada yang tidak sesat, ya, meskipun Rasul mengatakan kullu bid'atin dolalah, maka kita katakan coba baca selanjutnya. Rasul mengatakan kullu bid'atin dolalah. Setiap kebid'ahan itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang sesat ditempatnya di neraka. Kalau kata-kata kullu itu ada pengecualiannya, berarti ada kesesatan yang tidak di neraka. Maka marilah kita bersesat ria. Ya. Namun inilah kelompok alil bid'ah yang apa? Ya, Rasul ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul jelas-jelas mengatakan kullu bid'atin dolalah. Mereka mengatakan ada bid'ah hasanah. Ya, namun sekali lagi inilah yang harus kita hadapi. Banyak syubhat-syubhat yang wajib untuk kita ya luruskan agar kaum muslimin tidak terpengaruh dengan kesesatan yang ada. Dan masih banyak lagi ya bahaya kebid'ahan yang ya sekali lagi ini menjadikan cambuk bagi kita untuk betul-betul berhati-hati daripada kebid'ahan dalam segala bidangnya. Kemudian yang ketujuh, Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan wa yahusuna ala makan alin Nabi sallallahu wa ittiba'uhu. Ya, ini hampir sama dengan tadi. Kalau ada larangan bid'ah, maka wajib untuk berpegang dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sama dengan apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsati al-umur. Hati-hatilah kalian dari perkara yang baru. Tidak cukup berpegang teguh dengan sunnah, namun harus ada apa? Ya, kewaspadaan daripada kebid'ahan. Tidak cukup waspada dari bid'ah, namun harus juga apa? Berpegang teguh dengan sunnah. Tauhid tidak sempurna tanpa kita berlepas daripada kesyirikan. Tidak cukup kita berlepas daripada kesyirikan, harus ada apa? At-tauhid. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, beliau mengatakan wa alla nunazi al-amra ahlahu. Tidak boleh kita memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Beliau mengatakan Rasul bersabda, salasun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslimin. Ada 3 perangai, 3 hal yang mana hati seorang muslim tidak ada kedengkian, iri atau hasad kepada 3 hal tersebut. Apa itu? Ikhlasul amalillah, mengikhlaskan amal kepada Allah. Wa ta'atu wulatil amr, dan mentaati pemimpin kaum muslimin. Wa luzumu jama'atihim, dan berpegang dengan jamaah kaum muslimin. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena dakwanya kaum muslimin itu meliputi kaum atau memagari kaum muslimin. Di sini ada 3 hal kata Imam atau kata Rasulullah SAW, bahwasanya hati orang muslim tidak ada kedengkian pada 3 hal tersebut. Di antaranya masalah taat kepada pemimpin kaum muslimin. Maka dari sinilah kita mengetahui kata para ulama, kalau ada orang yang memberontak, ya, mengkudeta, berarti di dalam hatinya ada kedengkian. Dan itu sangat nampak di negeri kita ini. Bagaimana partai-partai oposisi ingin apa? Menjatuhkan pemimpin yang sah. Karena apa? Ingin juga mendapatkan kursi. Kita ingat pada waktu zaman reformasi dahulu, mereka yang meneriakkan, melengsengkan presiden itu, ya, itu adalah orang-orang yang paling dengki hatinya kepada pemimpin kaum muslimin. Rasul yang mengatakan demikian. Maka dari sini pula kita mengetahui setiap pemberontakan itu pelopornya yang melakukan adalah orang-orang yang hatinya bejat, hatinya apa? Hatinya jelek. Dia dari kelompok Al-Khawarij dan yang mengikuti jejak mereka. Dan kemudian disampaikan di sini wa alla yara sayfa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Ahlussunnah wal Jamaah
mereka tidak membolehkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin bagaimanapun kedzaliman mereka, kejahatan mereka. Karena Rasul mengatakan wa alla nunazil amra ahlahu illa antara kufran bawahan. Tidak boleh kita memberontak kepada pemimpin yang sah sampai kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut dan kalian memiliki hujjah dalil dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan, berkata Fudail bin Iyad, "Lau kanat li da'watun mustajabah lam aj'alha illa fi imamin." Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan berikan kepada pemimpin. Li'annahu idza saluhal imam aminal bilad wal ibad. Karena kalau pemimpinnya baik, maka insya Allah akan aman negeri kaum muslimin. Inilah ma'asyarul muslimin sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kalau mau kita ringkas seperti yang sudah pernah kita jelaskan dahulu, bahwasanya kita wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf. Yang kedua, wajib untuk kita bersabar ketika melihat kedzaliman pemimpin tersebut. Yang ketiga, wajib untuk kita menasihati pemimpin kaum tersebut dengan cara yang syar'i, tidak dengan demonstrasi, tidak dengan dicaci maki di internet atau di media-media massa, namun nasihat empat mata. Kemudian yang keempat, wajib untuk kita mendoakan pemimpin, dan yang kelima, wajib untuk kita tidak memberontak kepada pemimpin, dan yang keenam, wajib untuk kita beribadah bersama pemimpin kaum muslimin, di antaranya ketika Idul Fitri, Idul Adha, kita beribadah kepada Allah dengan pemimpin kaum muslimin tersebut. Ini secara ringkas apa yang bisa kita sampaikan dari akidah Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah menghidupkan kita di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para salafus saleh sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu taala. Ya, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsir atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.